Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulikal ummi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ayyuhal hadirun usi binafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin bapak-bapak, adik-adik jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan siang hari ini, khatib mengajak diri khatib pribadi serta segenap jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa tidak bosan-bosannya meningkatkan iman dan takwa kita serta ibadah kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih saat ini kita semuanya sudah memasuki bulan Ramadan pada 10 hari yang terakhir. Mudah-mudahan semakin giatnya kita meningkatkan iman, takwa, serta ibadah kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekeluarnya kita dari bulan Ramadan, kita betul-betul menjadi pribadi-pribadi muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah ingatkan di dalam firman-Nya bahwa maksud dari diperintahkan ibadah puasa siyamu Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun, supaya kita semuanya keluar menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, adik-adik jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari seorang ayah baru saja pulang dari kantor pukul 9 malam dalam kondisi yang sudah capek dan lelah seperti hari-hari sebelumnya. Saat memasuki rumah, sang ayah ini mendapati putranya yang masih sekolah usia sekolah dasar yang tampaknya memang menunggu kedatangannya. Dan ayah tersebut menyapa anaknya, "Kok tumben kamu belum tidur sampai jam 9 ini?" Lalu sang anak menjawab, "Iya ya, aku memang menunggu ayah karena ada pertanyaan yang aku ingin sampaikan kepada ayah." Ayah langsung menyauti saja, "Oh iya, silakan kalau ada yang ingin kamu tanyakan kepada ayah," sambil kelihatan matanya sudah agak memerah karena sudah mulai capek dan mengantuk. Lantas sang anak bertanya, "Ayah kalau bekerja digaji oleh tempat kerjanya ayah berapa ya?" Sang ayah yang mendengar pertanyaan anaknya yang tidak biasa ini kemudian memberikan jawaban, "Kok tumben nak kamu tanya berapa gaji pekerjanya ayah? Mau minta uang ya ke ayah?" Begitu sahut sang ayah. "Oh enggak ya, aku
cuma pingin tahu saja. Oke, ayah ini sehari bekerja 10 jam dan kerja ayah selama 10 jam ini diberikan gaji sebesar 400.000 rupiah. Nanti kamu tinggal kalikan bulan. Sang anak mendengar jawaban ayah ini agak berpikir sebentar kelihatannya, kemudian tidak lama sang anak berkata, berarti gaji ayah ini 40.000 ya? Ya, kalau ayah bekerja sehari. Nah, ayah mendengar jawaban itu, wah betul sekali, pinter anak ayah. Oke, kalau gitu sudah silakan kamu tidur ya nak, sudah malam. Anaknya mendengar jawaban ayahnya ini kelihatannya masih enggan untuk segera pergi ke tempat tidur sambil berkata, ya boleh nggak ya aku minta uang? Untuk apa kamu minta uang malam-malam lagi, kan bisa besok pagi. Sudah kamu tidur saja. Ayah sudah capek sambil nadanya sudah mulai agak meninggi. Dan karena anak sudah mendengarkan nada ayahnya mulai meninggi, akhirnya kelihatannya dengan wajah terpaksa sang anak masuk ke kamar tidurnya. Tidak lama setelah berkata itu, sambil masuk ke dalam rumahnya, sang ayah merasa menyesal dengan perkataan terakhirnya yang untuk anaknya yang sudah lama menunggu kedatangannya. Pada akhirnya sang ayah mendatangi kembali anak di dalam kamarnya dan ayah melihat anaknya yang masih SD itu terisak-isak menahan tangis sambil memegang uang sebesar 30.000 rupiah. Didekatinya oleh ayah sang anak ini, kemudian dipeganglah kepalanya dan dielus-elus rambutnya sambil berkata, "Nak, ayah mohon maaf ya kalau tadi perkataan ayah membuat kamu mungkin sedih. Memang kenapa sih tadi kamu minta ayah uang malam-malam begini? Toh jangankan 10.000, di atas itu pun ayah pasti beri kamu kalau memang itu bisa memenuhi kebutuhan yang kamu inginkan." Oh, itu ya. Besok itu sebenarnya aku pingin ayah pulang kantor 1 jam lebih awal saja dari biasanya, biar aku bisa main-main sama ayah sebelum aku tidur jam 9. Dan aku sering dengar dari bunda kalau waktu ayah itu sangat berharga. Nah, makanya sementara aku lihat tabunganku cuma 30.000 ya, berarti kalau ayah bekerjanya dapat 40.000 1 jam, berarti kan kurang 10.000. Makanya tadi aku pinjam ayah 10.000 biar aku bisa berikan ayah 40.000 dan ayah besok menemani aku bermain lebih awal datang dari kantor. Sang ayah yang mendengarkan percakapan, anak menyampaikan permohonan kepada ayahnya dengan maksud memberikan uang 40.000 biar ayah datang lebih awal dari biasanya, hanya bisa diam dan merasakan bahwa sesungguhnya anaknya selama ini ingin sekali agar ada kehadirannya sebelum mereka tidur di malam hari. Bapak-bapak, adik-adik jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari dialog yang disampaikan anak kepada ayahnya ini, kita menjadi tahu bahwa ternyata kebutuhan anak-anak kepada kita para ayah ini tidak hanya sekedar nafkah yang selama ini mungkin kita telah setiap hari banting tulang, pergi pagi pulang hingga larut malam,
Dan ternyata padahal anak-anak kita juga membutuhkan hal-hal yang lain dari kehadiran kita para ayahnya. Mereka butuh ditemani meskipun 1 jam saja untuk bermain dan bercanda. Mereka butuh ditemani waktu mereka saat makan. Mereka butuh ada teman untuk sekedar jalan-jalan pagi menikmati pemandangan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang ingin diperoleh bersama ayahnya. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang mahasiswi pasca sarjana Fakultas Pendidikan Universitas Ummul Qura Mekah, Sarah binti Halil, pernah melakukan tugas penelitian untuk tugas akhirnya yang berjudul Dialog Orang Tua dengan Anak-anaknya. Pada akhirnya mendapatkan 2 kesimpulan. Yang pertama, bahwa di dalam Al-Quran terdapat 17 dialog antara orang tua dengan anaknya yang terdapat di dalam beberapa surah Al-Quran. Dan kesimpulan yang kedua, dari 17 dialog itu jika dirinci adalah 1 kali dialog antara orang tua, ayah ibunya sekaligus dengan anaknya, 2 kali dialog antara seorang ibu dengan anaknya, dan kesimpulan yang ketiga, 14 ayat sisa lainnya adalah dialog-dialog ayah terhadap anak-anaknya. Dari sini Bapak-Bapak, adik-adik jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlihat betapa tanggung jawab dan tugas ayah di dalam mendidik putra-putri di rumahnya tidak kalah luar biasa besarnya dibanding dengan tugas memenuhi nafkah materi di dalam keluarganya masing-masing. Dan ini pula yang pernah disampaikan oleh seorang ulama ahli fikih dari Suriah, Ibnu Qayyim al-Jauzi, pada tahun 1350 Masehi yang lalu, di dalam kitabnya Tuhfatul Maudud, beliau mengatakan bahwa beberapa ayah merasa sudah menyayangi anak-anak mereka, tetapi sesungguhnya mereka telah melakukan kedzaliman terhadap anak-anak mereka. Kedzaliman apa yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi ini? Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan setidaknya ada 3 kedzaliman para ayah yang mereka tidak sadari telah lakukan kepada putra-putranya. Yang pertama, mereka kurang memberikan perhatian kepada putra-putrinya, dan yang kedua, mereka merasa tidak perlu mendidik putra-putrinya karena di rumah mungkin merasa waktu istrinya lebih banyak dibanding dia, dan yang ketiga, mereka kurang menyalurkan potensi dan keinginan-keinginan yang dimiliki oleh putra-putrinya selama masa tumbuh kembangnya. Oleh karena itu, hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam 14 kali dialog di dalam ayat Al-Quran tadi, para nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan salah satunya di dalam ayat itu, mereka selain menunaikan tugasnya sebagai nabi yang menyampaikan dakwah kepada umatnya, tetapi mereka juga tidak lupa dan tidak bosan-bosannya untuk selalu mendidik dan memberikan nasihat kepada putra-putrinya di rumah mereka masing-masing. Salah satunya misalkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berwasiat memberikan nasihat kepada putra-putrinya. Wa wassa biha Ibrahim bibani. Dan ketika Nabi Ibrahim berwasiat menasihatkan dalam sebuah kesempatan kepada putra-putrinya untuk agar mereka berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ketika Nabi Ayub alaihissalam, wa idh qala li banihi ma ta'buduna mim ba'di, ketika Nabi Ayub mendekati saat-saat wafatnya, Nabi Ayub alaihissalam berwasiat sekaligus bertanya kepada putra-putrinya, wahai anak-anakku, apa yang nanti kamu sembah ketika aku sudah meninggal dunia?
Artinya apa? Ini bentuk kekhawatiran seorang ayah Ayub alaihi salam kepada putra-putrinya. Jangan-jangan anakku soleh, mungkin karena aku masih hidup dan masih sering mengingatkan mereka untuk sholat, untuk tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk berpuasa di bulan Ramadan, untuk menyisihkan dananya, menyiapkan bisa berangkat haji ketika panggilan Allah datang. Tetapi apakah itu jaminan anak-anakku tetap sholat, anak-anakku tetap puasa di bulan Ramadan, anak-anakku tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah aku meninggal dunia? Ini adalah salah satu bentuk kekhawatiran dari ayah Ayub alaihi salam kepada putri-putrinya. Kita lihat juga di dalam Al-Quran, meskipun bukan nabi tetapi diangkat menjadi salah satu nama ayat Al-Quran, Luqman Al-Hakim, banyak sekali wasiat-wasiat kebaikannya untuk taat dan patuh kepada orang tua, untuk tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan betapa peran ayah tidak hanya mencari nafkah, tidak hanya mencukupi kebutuhan nafkah untuk putra-putrinya, tetapi ada tanggung jawab yang lain yang itu ternyata tidak kalah pentingnya, dan itu juga pun akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni memberikan pendidikan kepada putra-putrinya dalam tumbuh kembangnya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan dan kesabaran untuk bisa selain memperjuangkan, memenuhi nafkah putra-putri kita dan keluarga kita, kita juga diberikan ilmu yang cukup, kita diberikan semangat dan kesabaran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk juga memberikan pendidikan kepada putra-putri kita, memberikan waktu dan kasih sayang yang cukup kepada putri-putri kita, sehingga tidak akan terjadi istilah generasi-generasi avitaminosis, generasi-generasi atau anak-anak yang kurang vitamin A, kurang vitamin ayah, sehingga dia mencari kalau yang putra, maka dia kehilangan figur ayah, bagaimana menjadi seorang putra yang tegas, yang berpikir cepat, yang bisa mengambil keputusan karena tidak pernah hadir ayah di dalam keluarga mereka, mencontohkan mereka, membimbing mereka untuk mengambil keputusan yang baik, karena semuanya diserahkan kepada ibunya, sementara ibu tidak memiliki kemampuan dan kapasitas sebagai seorang yang dimiliki oleh ayahnya di dalam mengambil keputusan, di dalam menyelesaikan masalah, sehingga jadilah kita temukan sekarang mungkin sebagian anak-anak putra yang fisiknya, casingnya laki-laki, tetapi perasaannya, cara dia berpikir dan memutuskannya seperti perempuan, karena di rumahnya dia lebih banyak berinteraksi dan hadir ibunya saja dibanding kehadiran dan figur ayah-ayahnya. Kalau sosok generasi ini adalah avitaminosis, ini adalah seorang anak putri, anak-anak putri yang kekurangan vitamin A, maka dia tidak mendapatkan figur calon laki-laki yang menjadi suaminya nanti adalah figur laki-laki yang bagaimana, karena jarang sekali dia berinteraksi dengan ayahnya, karena tidak jarang sekali bertemu dengan ayahnya yang hampir setiap hari pulang malam, sehingga dia mencari figur itu, figur laki-laki itu, mencari perhatian itu kepada laki-laki lain di luar rumahnya, karena dia tidak mendapatkan kecukupan perhatian dari ayahnya yang sibuk dengan aktivitas di luar rumahnya dibanding dengan memperhatikannya. Oleh karena itu, memahami dampak dan fenomena dari akibat kurangnya kehadiran dan perhatian ayah bagi anak-anak yang putra maupun bagi anak-anak yang putri inilah, marilah apa yang sudah dicontohkan oleh para nabi dan rasul serta orang-orang soleh sebagai ayah yang juga tidak hanya memberi nafkah tetapi juga memberikan nasihat dan mendidik putra-putrinya bagaimana menjadi pemimpin keluarga yang baik. Ini menjadi semangat bagi kita untuk menjadi ayah yang tidak hanya memperjuangkan nafkah tetapi juga semangat mendidik anak-anak kita ketika kita sudah kembali ke keluarga kita masing-masing.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni bima fihi wa dzikril hakim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin Bapak, adik-adik jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan khutbah yang terakhir ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala, dibimbing Allah Subhanahu wa taala menjadi ayah-ayah yang diberikan kemampuan untuk memperjuangkan nafkah, tetapi di saat lain ayah-ayah yang bisa memberikan pendidikan yang cukup kepada putra-putri kita di rumah kita masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fih wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.